Ya, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana mendengar suara Tuhan. Kita belajar berdoa, menyembah Tuhan. Kita belajar membangun relasi dengan Tuhan, saudaraku. Nah, di minggu terakhir ini kita akan berbicara tentang satu topik tentang ketaatan. Ini adalah bagian kita berelasi dengan Tuhan, saudaraku. Ketaatan menyenangkan atau menyebalkan, saudaraku? Ketaatan itu enak atau mengganggu? Ketaatan itu menyiksa atau tidak, saudaraku? Kira-kira yang mana? Lebih baik taat atau tidak? Kalau disuruh memilih, lebih baik taat atau tidak, saudaraku? Halo, saudara paham pertanyaan saya? Dan berani jujur dengan hatimu? Ketaatan itu menyenangkan atau tidak, saudaraku? Apakah ketaatan itu menyebalkan? Thank you untuk kejujuranmu. Gak apa-apa, karena memang itulah natur dosa, saudaraku ya, gak apa-apa. Jadi, kita seringkali berpikir bahwa ketaatan menyebalkan, ketaatan tidak enak. Pada dasarnya, manusia itu memang tidak bisa taat, saudaraku. Nggak bisa. Natur dosa itu membuat manusia itu menjadi pemberontak. Bahkan sejak lahir, sejak kecil, kita sudah belajar untuk memberontak terhadap orang tua, saudaraku. Kenapa? Karena itu memang natur dosa. Natur dosa itu tidak suka dengan isu ketaatan, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan punya proyeksi tentang kelahiran baru di kitab Yehezkiel. Tuhan itu ingin mengubah roh dan hati. Supaya apa? Supaya kamu taat melakukan firman-Ku. Baca aja di kitab Yehezkiel, saudaraku. Ya, kalau tidak tahu ikutlah FC. Ya, kenapa FC itu penting banget? Tuhan tidak berkepentingan untuk membuat kita menjadi beragama Kristen. Beragama Kristen, kita didata sebagai orang Kristen, itu kepentingan pencatatan pemerintah, saudaraku ya, pencatatan penduduk. Tetapi Tuhan berkepentingan dengan saudara dan saya untuk memberi roh yang baru dan hati yang baru, yaitu hati yang taat. Nah, sehingga ketika kita merasa bahwa ketaatan itu tidak menyenangkan, itu wajar. Kenapa wajar? Karena itu memang naturnya dosa. Naturnya dosa itu tidak suka dengan ketaatan. Naturnya dosa memandang bahwa ketaatan itu mengganggu, saudaraku. Nah, siang hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang sebuah perspektif yang benar tentang ketaatan. Saya tidak akan membahas berkat-berkat ketaatan atau apa, enggak, saudaraku. Tetapi saya lebih ingin mengajak saudara, siang hari ini kita memiliki satu perspektif yang benar. Sebenarnya ketaatan itu seperti apa? Bahwa ketaatan itu sebetulnya menyenangkan, saudaraku. Kenapa? Karena manusia akan hidup secara normal ketika dia hidup di dalam ketaatan. Manusia menjadi tidak normal ketika dia tidak taat. Contohnya aja di bandara, saudaraku. Perlu ngikutin rule nggak? Kita harus taat nggak? Halo? Ya. Justru ketika kita tidak mau taat, kita menjadi manusia paling aneh. Bahkan manusia paling nyebelin. Kita lagi antri untuk check-in, ada satu manusia yang main serobot aja, ditegur marah, kemudian seenaknya sendiri, nyebelin nggak? Ya itulah yang tadi saudara sebut bahwa lebih baik tidak taat. Ketaatan itu membuat manusia hidup dengan normal. Justru ketika kita tidak mau taat, saudaraku, kita nggak normal. Maaf nih, saya mau pipis. Perlu lihat signboard nggak di mana toiletnya? Ya, kita perlu menemukan tempat toilet itu di mana dan kita buang air di situ.
Enggak, aku enggak mau. Pokoknya aku mau buang air di sini. Bikin onar enggak di bandara? Itulah ketidaktaatan, saudaraku. Jadi tanamkan di benak kita bahwa ketaatan itu membuat hidup kita itu jadi normal. Justru ketika kita tidak taat, itu tidak normal, saudaraku. Sama sekali enggak normal. Lampu merah, berhenti enggak? Nyebelin enggak kalau ada yang nyelonong? Jalan satu arah, nyebelin enggak kalau ada manusia yang nyelonong, saudaraku? Dia lawan arus satu arah, nyebelin. Ketika kita menjadi taat terhadap rule apapun juga, maka di situ kita menjadi manusia normal dan manusia yang baik, saudaraku. Dan ketaatan itu adalah tanda kedewasaan. Itu ketaatan. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa yang namanya anak, baby, anak sejak dari kecil, dia harus masuk sekolah ketaatan. Harus. Problemanya anak adalah dia harus diajar untuk taat. Bagaimana cara makan, dia harus diajar untuk taat, saudaraku. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi normal. Dia menjadi dewasa, dia bisa makan dengan baik. Bayangin kalau engkau pacaran, gaya makannya kayak begini, saudaraku. Engkau langsung jatuh cinta, ini manusia unik ini. Langka ini tidak ada. Ya kan, cari aja orang dewasa, sengganteng kayak apapun, gak ada yang gaya makannya kayak gini. Ini unik ini. Wah, kalau makan soto semuanya kuning semua bajunya. Ya. Anak-anak itu akan terus dilatih untuk berproses dengan isu ketaatan. Semakin dia tidak taat, maka dia akan dihajar semakin keras supaya menjadi taat, saudaraku. Ketika seorang anak dibiarkan saja dan dia seenaknya sendiri, dia tidak hidup di dalam ketaatan, maka dia tidak akan menjadi orang dewasa yang mandiri, saudaraku. Ketaatan akan melatih kemandirian. Oleh sebab itu ketika kita melihat orang dewasa, dia tidak bisa mandiri, dia tidak taat sama segala sesuatunya, dia susah diberitahu, kita akan pandang dia childish orang ini. Setuju ya? Childish, diberitahu nggak bisa. Buang air seenaknya, habis makan nggak dibersihin. Ya, naruh barang seenaknya sendiri, semuanya. Waduh, kacau balau. Ini childish banget ini nggak dewasa. Tetapi kita bisa lihat bahwa ketika seorang anak meskipun masih sekolah, dia bisa ngatur semuanya dengan baik. Kita akan seringkali bilang, anak ini dewasa banget. Dari mana kita bisa lihat? Dari kemandiriannya. Dia taat terhadap semua rule yang ada. Dia bisa bangun mandi, dia bisa bangun pagi sendiri, dia bisa mandi, dia bisa persiapan semuanya. Ya, kalau ujian dia bisa persiapan, semuanya dikerjakannya dengan baik. Anak ini mandiri banget, anak ini dewasa, saudaraku. Oleh sebab itu ketaatan itu sebetulnya tanda kedewasaan. Semakin kita memiliki hidup yang berantakan, tidak taat pada segala sesuatunya, maka kita tidak dewasa, saudaraku. Berikutnya, ketaatan adalah cara menerima yang terbaik dari Tuhan. Bukan syarat, bukan, saudaraku. Seringkali kadang kita memandang bahwa saya melakukan ini terpaksa, kenapa? Karena janji Tuhan seperti ini. Bukan itu, bukan. Misalkan saya ingin berteman dengan Andre. Saya ingin berteman dengan Andre, kenapa? Karena Andre juragan emas, ya kan? Wah, supaya saya bisa menikmati emasnya Andre, ya kan? Maka saya akan berusaha mendekati dia seperti yang dia mau. Wah, saya akan taat, disuruh apapun saya akan taat, supaya saya mendapatkan emas dari Andre. Saya mau tanya saudara, saya teman yang mengasyikkan atau tidak? Saya bukan teman yang mengasyikkan. Kenapa? Karena saya manipulatif.
Saya melakukan ketaatan hanya untuk mendapatkan sesuatu, saudaraku. Itu manipulatif banget. Ada seorang cowok nih misalkan, atau seorang cewek, ya kan? Seorang cewek, anak tunggal, kaya raya. Maaf, misalkan orang tuanya tinggal 1-2 detik aja usianya. Wah, langsung kita taat untuk mendekati cewek ini. Wah, taat. Supaya apa? Dapat warisannya. Mau menikah dengan cowok demikian? Hello? No. Enggak, saudaraku. Ketaatan bukan cara untuk memanipulasi seseorang. Bukan, saudaraku. Makanya taat bukan supaya mendapatkan, ya, bukan paksaan, tetapi kita harus punya kesadaran bahwa hidup kita akan mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini kalau kita taat. Contohnya aja, bagaimana engkau yang sekolah, engkau yang kuliah bisa mendapatkan nilai yang baik? Perlu belajar enggak? Perlu belajar sungguh-sungguh enggak? Kalau engkau ingin mendapatkan nilai A misalkan, engkau perlu belajar sungguh-sungguh. Engkau perlu serius, taat untuk melakukan itu semua. Kenapa? Karena memang itulah the way of life untuk kita mendapatkan yang terbaik, saudaraku. Engkau yang pengusaha, engkau akan perhatikan semua peraturan, rule of the game dengan baik. Kenapa? Untuk mendapatkan yang terbaik untuk usahamu. Jadi kita harus memiliki satu kesadaran bahwa untuk mendapatkan yang terbaik, memang jalannya adalah saya harus sadar, memiliki satu kesadaran untuk punya kehidupan yang taat. Taat terhadap aturan mainnya, saudaraku. Maka kita akan mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan kebaikan di jalan ketika kita taat kepada peraturan di jalan. Kalau lampu merah ya berhentilah. Kalau ada kereta api ya berhentilah, jangan nyelonong. Ketika kita taat kepada semuanya itu, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Makanya ketaatan adalah cara menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan udah siapin nih. Nah masalahnya adalah kita punya kehidupan yang mengikuti rule of the game atau tidak, saudaraku. Ya, peraturan dari permainannya. Kita harus taat mengikutinya. Persis seperti kalau saudara ingin mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah S2, kuliah S3, engkau dapat beasiswa penuh, susah nggak belajarnya? Halo? Susah belajarnya? Susah. Normal. Itu akan susah belajarnya. Kenapa? Karena untuk cara mendapatkan yang terbaik, engkau memang harus mengikuti peraturannya. Itu aja. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjadikan ketaatan itu sebagai jalan hidup. Kita punya kesadaran, saudaraku. Supaya aku mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hidupku mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan, saya harus punya kesadaran, aku harus selalu hidup di dalam ketaatan. Itulah ketaatan, saudaraku. Dan ketaatan itu adalah karakter Sang Putra, karakter daripada Kristus sendiri. Saya senang sekali dengan gambar ini. Masa kecil Yesus, masa remaja dan awal dewasa Yesus itu dihabiskan bersama dengan orang tuanya. Dan banyak sekali para ahli yang setuju, sepakat bahwa kehidupan Yesus secara normal dia jalanin untuk bekerja bersama dengan orang tuanya. Sehingga dia juga disebut sebagai tukang kayu. Ya, banyak para ahli percaya, para teolog percaya bahwa Yesus itu juga dikenal sebagai tukang kayu. Kenapa? Karena dia punya kehidupan yang normal untuk membantu orang tuanya. Karena orang tuanya adalah pengrajin kayu, maka ketika Yesus membantu, maka dia juga akan punya keahlian yang sama, saudaraku. Nah, dia memiliki kehidupan yang taat. Oleh sebab itu di kitab Yohanes Tuhan Yesus bilang bahwa makananku itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Dan kemudian di kitab Filipi dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai apa? Mati. Ketaatan butuh pengorbanan, saudaraku.
Memang ketaatan itu tidak mudah. Ketaatan itu butuh pengorbanan. Apa yang dikorbanin? Egomu, saudaraku. Itu yang perlu disalib. Dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Seringkali yang membuat kita tidak bisa taat, problemanya adalah ego kita, saudaraku. Kita hanya mau taat selama itu sesuai yang saya mau. Nah, disitulah problemnya. Problemanya adalah kita benturan dengan ego, saudaraku. Makanya kalau ego kita disalibkan, sebetulnya ketaatan bukan hal yang sulit, saudaraku. Saya sangat percaya bahwa orang Kristen itu semuanya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Semuanya bisa. Mendengar suara Tuhan itu tidak sulit, saudaraku. Yang bikin sulit apa? Yang bikin sulit adalah suara Tuhan yang kita dengar tidak seperti yang aku mau. Itu aja yang bikin sulit. Kita mengkondisikan Tuhan, Tuhan harus berbicara sesuai dengan egoku, sesuai dengan pride-ku. Jadi kalau Tuhan menyenggol egoku, menyenggol pride-ku, menyenggol apa yang aku mau, ini bukan dari Tuhan. Enggak, ini bukan dari Tuhan. Justru hati-hatilah, saudaraku. Segala sesuatu yang mengenakkan ego kita, segala sesuatu yang meninabubukan pride-nya kita, segala sesuatu yang meninabubukan semua keinginan kita, itu justru suara iblis, saudaraku, bukan Tuhan. Kitab Galatia mengatakan, keinginan daging itu akan berlawanan dengan keinginan roh. Jadi salah satu ciri keinginan roh itu menyalipkan keinginan daging, saudaraku. Jadi kalau engkau dengar suara Tuhan dan itu jelas-jelas di Alkitab tertulis, berarti itu benar, selesai. Nggak usah sibuk di negosiasi, saudaraku. Tapi kalau engkau dengar sesuatu yang mengenakkan dirimu, iya benar ini, seperti yang aku inginin. Lalu kita sibuk memanipulasi Alkitab untuk mengkonfirmasi, berarti kemungkinan iblis yang kamu dengerin. Kenapa? Karena pride-nya makin berkembang, saudaraku. Egonya makin gede. Bukan rohnya yang makin gede. Ketaatan itu butuh menyalipkan ego kita, saudaraku. Makanya saya sangat percaya semua orang Kristen itu bisa dengar suara Tuhan. Yang bikin sulit adalah kita yang menolak suara Tuhan. Enggak, ini enggak sesuai. Kenapa? Karena doaku bukan seperti itu kok. Jawabannya kok enggak sesuai ya dengan doaku. Begitu kita bilang seperti itu, kita tolak suara Tuhan. Nanti suara Tuhan datang lagi, enggak, itu enggak seperti yang aku harapkan. Enggak mungkin itu dari Tuhan. Justru yang disasar oleh Tuhan adalah keinginan daging, semua keinginan kita, ego kita itu disate semua, saudaraku. Habis semua. Nah itulah ketaatan, saudaraku. Ketaatan adalah karakter daripada Kristus sendiri. Bagaimana dia taat sampai rela mati di atas kayu salib. Jangan sedih dong, saudaraku. Saya mulai lihat wajah yang sedih di sini. Kenapa? Egonya harus mati ya, sedih ya. Sekali lagi ketaatan itu normal. Normal, saudaraku. Engkau nggak boleh pipis sembarangan. Masa gara-gara engkau nggak boleh pipis sembarangan, egomu terinjak-injak? Engkau harus pipis ke toilet, saudaraku. Setuju? Ya, ini bukan masalah amin, bukan. Setuju? Ya kan? Jangan latah, amin. No. Ini masalah pipis di toilet. Ya. Jangan sedih, saudaraku. Wajar. Oh, pipisnya harus di toilet, turun ke bawah. Ya sudah, saya taat turun ke bawah, selesai. Pride-mu harus dihancurkan. Enggak, saya enggak mau. Saya kan orang top, ya kan. Saya enggak mau harus turun ke bawah.
Saya mau pipis di situ. Saudara akan anggap apa? Ya gila, thank you Ton ya. Edan wong satu ini ya kan. Ya. Itu saudaraku. Jadi jangan takut dengan isu ketaatan. Nah sekarang kita akan masuk ya lebih jauh. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Yang pertama, saya ajak saudara melihat ketaatan sebagai bahasa pemerintahan. Kenapa saya pakai istilah bahasa? Bahasa adalah alat untuk kita berkomunikasi dan membangun relasi. Itu kita harus menggunakan bahasa. Jadi kalau saya ingin membangun relasi dengan orang berbahasa Mandarin, maka saya harus bisa bahasa Mandarin. Supaya apa? Supaya saya bisa berelasi dengan orang berbahasa Mandarin dan saya bisa berkomunikasi dengan dia. Nah, ketaatan itu adalah bahasa pemerintahan, saudaraku. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu di dalam struktur otoritas. Sejak awal, sekali lagi, manusia diciptakan oleh Tuhan itu di dalam struktur otoritas, saudaraku. Dan manusia harus menghormati dan tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Makanya salah satu hukum terbesar dari 10 perintah Allah adalah hormatilah orang tuamu. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan dalam struktur otoritas. Kenapa harus dalam struktur otoritas? Karena manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Untuk tujuan ini bisa terjadi, kehendak Tuhan bisa terjadi atas muka bumi ini, maka dibutuhkan struktur otoritas. Bagaimana setiap perintah itu dilaksanakan, saudaraku. Nah, ketaatan sebagai bahasa pemerintahan, di dalam pemerintahan kita menghadapi siapapun, isunya adalah ketaatan. Engkau mau ngurus KTP nih, ke kecamatan. Engkau harus taat enggak ketika dikasih instruksi? Harus. Enggak ada nego. Awal pertama kali urus KTP, lampirkan surat lahir. Wah, saya enggak punya surat lahir Pak, saya enggak punya bapak ibu. Diurus enggak KTP-mu? Ya sudah kakak. Oh saya enggak punya kakak Pak, saya hidup sendiri Pak. Saya hidup sebatang kara kemanapun saya mau. Disuruh lagi, ya sudah kalau gitu minta surat keterangan RT RW. Saya tidak mau Pak, RT RW saya enggak mau, saya enggak suka sama mereka. Dapat KTP enggak? Enggak kali, wong ngedan iki nyengkrenya ya kan, suruh pergi saudaraku. Kenapa? Karena ketaatan itu bahasa pemerintahan. Engkau bertemu dengan siapapun di dalam struktur otoritas, bahasanya adalah ketaatan. Semakin tinggi orang yang kamu jumpai posisi otoritasnya, maka dia semakin menuntut hanya satu saja, ketaatan. Enggak lebih dari itu. Saudara bertemu dengan saya, mungkin saudara mengabaikan, tidak mau taat. Tapi ketika engkau bertemu dengan gubernur, engkau akan taat atau engkau akan abaikan? Lebih tinggi lagi engkau ketemu dengan presiden, bahasanya apa kalau ketemu dengan presiden? Ya Pak, siap Pak, laksanakan Pak, siap Pak. Ketaatan saudaraku. Kalau enggak percaya coba temuin presiden, ajaan engkel-engkelan, saudaraku. Kalau engkau berani, saya berani biayain. Biayamu berapa? Ajaan engkel-engkelan, minimal 30 menit ya. Engkelan terus, saudaraku. Presiden. Kira-kira kamu akan ditangkap sama pas pampresnya enggak? Kenapa? Karena semakin tinggi struktur di dalam pemerintahan, semakin tinggi orang yang kamu temui, otoritasnya makin tinggi, maka bahasanya itu cuma satu, ketaatan. Dia menuntut yang namanya ketaatan. Ketemu presiden, kok hanya akan, ya Pak, siap Pak, laksanakan Pak. Engkau begitu senang banget menerima instruksi dari presiden.
Justru yang kamu suka adalah instruksinya. Itu kamu suka, wih kamu bangga-banggain, saya barusan ketemu Pak Prabowo nih, saya diinstruksikan kayak begini. Wah rasanya kamu kayak naik ke langit aja. Dan ketaatan itu bahasa untuk kita bertemu dengan sosok otoritas yang lebih tinggi, saudaraku. Oleh sebab itu ketika kita bertemu dengan sosok yang tertinggi, yaitu Tuhan, ajaibnya wong Kristen, wengkel-engkelan sama Tuhan. Gak berani engkel-engkelan sama lurah, tapi sama Tuhan wengkel-engkelan, saudaraku. Padahal kita sedang bertemu dengan sosok yang tertinggi. Kalau kita bertemu dengan sosok yang tertinggi, maka cuma satu, ketaatan mutlak, saudaraku. Gak ada nego. Gak ada nego, gak ada argumentasi, hanya ketaatan mutlak. Makanya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhanlah yang berhak atas ketaatan mutlak kita, saudaraku. Ketaatan secara total itu Tuhan yang berhak. Kenapa? Karena dia adalah otoritas yang tertinggi, saudaraku. Paham saudara di sini? Ya, jadi sebetulnya ketaatan itu sekali lagi wajar banget, saudaraku. Kita perlu menyadari siapa yang kita jumpai itu aja. Ketika engkau sadar yang kamu jumpai ini adalah sosok yang berotoritas, maka fokusnya, bahasanya itu ketaatan. Paham saudara? Halo. Ya, semakin tinggi, maka kita dituntut ketaatan total, totalitas, ketaatan mutlak, saudaraku. Suatu kali Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perwira. Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perwira dan perwira ini minta Tuhan Yesus menyembuhkan bujangnya. Tapi yang menarik sekali adalah perwira ini melarang Yesus datang ke rumahnya. Kenapa? Dia bilang, cukup berikan instruksi saja. Kenapa? Karena aku pun sebagai perwira, aku adalah bawahan dari otoritas yang lebih tinggi. Dan aku juga punya bawahan. Aku adalah pemimpin dari bawahanku. Dan bahasanya apa? Hanya instruksi dan ketaatan, selesai. Gak ada lagi yang lain. Kalau mereka suruh sesuatu, aku harus laksanakan. Kalau saya suruh mereka, mereka harus laksanakan. Oleh sebab itu Tuhan, karena kamu adalah otoritas yang tertinggi, cukup katakan aja, pasti terjadi. Disitulah Yesus bilang, gak ada orang yang imannya kayak begini. Kenapa? Karena itu berbicara tentang struktur otoritas, saudaraku. Itu bahasa pemerintahan. Bahasa pemerintahan adalah ketaatan. Selesai. Yang ada hanyalah instruksi dan ketaatan. Selesai. Tidak ada lagi yang lain, saudaraku. Tidak ada lagi yang nego. Saudara tahu kalau tentara nego, kamu berangkat ya ke medan perang. Waduh, nggak mau bos, istriku mau melahirkan. Waduh, nggak mau. Ya, aku besok antar anakku sekolah. Maka kamu dianggap tentara apa itu? Kalau membantah atasan. Ya, desersi ya. Engkau akan dicopot atau minimal engkau akan dipindah tugaskan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena engkau dianggap tentara yang gak jelas. Ini bukan tentara. Karena itulah bahasa pemerintahan, saudaraku. Nah, ketaatan menunjukkan pengakuan terhadap otoritas dan siapa yang kita hormati, saudaraku. Di situ. Oleh sebab itu, belajarlah untuk melihat ketika kita berjumpa dengan siapapun juga, kalau mereka berotoritas, bahkan otoritasnya jauh lebih tinggi, kita berjumpa dengan Tuhan. Bahasanya cuma satu, yaitu ketaatan. Nah, saya ingin sedikit refreshing antara otoritas dan hormat. Ketaatan dan hormat itu bersinggungan, saudaraku. Ya, taatilah dan hormatilah. Ketaatan itu bersinggungan banget. Kita akan bisa mentaati seseorang ketika kita
menghormati orang tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita sulit untuk taat pada orang tersebut, berarti kita mungkin sedang kehilangan rasa hormat. Ya, ketaatan dan hormat ini bersinggungan, saudaraku. Makanya ketaatan terhadap otoritas harus dilandasi dengan rasa hormat, bukan dengan rasa takut. Oke, saya cepat aja, waktunya hampir habis. Ketaatan sebagai bahasa keintiman yang kedua. Untuk membangun keintiman itu dibutuhkan ketaatan. Bukan nangis sebanyak-banyaknya. Bukan. Jangan pernah berasumsi ketika seseorang menyembah dan tangisannya banjir, ya kan, terus sibuk ngabisin tisu di depan ini, wah orang ini intim dengan Tuhan. No, saudaraku. Itu cuma luapan emosimu. Dari mana kita bisa tahu seseorang itu intim dengan Tuhan atau tidak, semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Simple, ketaatan. Cinta itu akan membuat kita menjadi taat terhadap orang yang kita cintai. Orang kalau intim, maka dia akan, oke, ayo ke kiri, oh ya saya ikut ke kiri. Kenapa? Dia orang yang saya cintai. Tapi kalau, oh terserah kamu ke kanan ya ke kanan, aku mau ke kiri, terserah kamu. Kalau terserah begini, berarti intim enggak? Temen enggak? Enggak kali. Paham ya? Semakin kita tidak berteman dengan seseorang, ya sakarepe, selesai. Ya kan? Siapa sih kamu kok nyuruh-nyuruh? Siapa kamu? Ya, kenapa kamu nyuruh aku? Kenapa? Karena memang enggak ada keintiman, saudaraku. Ketaatan itu bahasa keintiman. Ketika kamu intim dengan seseorang, kamu dekat dengan seseorang, kamu mengasihi seseorang, ayo kita makan rawon yuk. Oh ya ayo, makan rawon. Oh enggak, makan aja sendiri. Saya mau makan sashimi, lain. Ya. Kita akan bertentangan, kenapa? Simple, karena memang tidak ada keintiman. Itu aja. Makanya ketaatan itu bahasa keintiman. Makanya kalau kita mau melihat seseorang intim dengan Tuhan atau tidak, simple, lihat aja ketaatannya. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan apa? Melakukan. Dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang. Kami akan datang dan diam. Kenapa Bapak Yesus akan datang dan diam? Karena intim, itu aja. Mungkin enggak kita akan datang, padahal kita sudah dikatain, sakarepmu lah, kamu mau kemana terserah kamu. Enggak mungkin, saudaraku. Tapi ketika kita intim, maka bahasanya adalah ketaatan. Dan Yesus bilang, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Kalau nggak percaya coba deh, saudara yang masih bujang, mungkin saudara nggak nangkep ya. Cari aja pacar yang nggak mau dengerin perkataanmu. Asik nggak? Titip ya beliin nasi goreng, nggak dibeliin. Engkau sudah tungguin. Tolong ya dianterin, nggak dianterin, saudaraku. Asik nggak pacaran sama gitu? Oh ini keren ini super jantan ini ya kan? Ya, wah nggak bisa disuruh-suruh ini keren ini ya kan? Ya, ini pejantan hebat ini. Ya. Itu dambaanmu, saudaraku? Enggak kan? Ya, di dalam keintiman maka akan mengandung isu ketaatan. Itu. Oke, yang terakhir. Ya, ketaatan sebagai bahasa iman. Kenapa sebagai bahasa iman? Karena karakteristik iman itu akan menghasilkan ketaatan, saudaraku. Karena iman maka Nuh taat, karena iman maka Abraham taat, selesai. Jadi kalau kita bilang kita punya iman, tetapi kita nggak pernah taat, saudaraku, omong kosong. Kita nggak punya iman. Ketaatan itu bahasa iman. Iman itu akan meng-create ketaatan. Dia akan menghasilkan ketaatan, saudaraku. Iman itu akan menghasilkan itu. Jadi ketika kita percaya kepada apa kata firman, kita punya iman di situ, maka itu akan menghasilkan kita jadi pelaku.
Tapi kalau tidak, ya memang kita nggak punya iman sama Tuhan. Parameter ini seringkali saya pakai untuk konselingin orang. Kalau orang konseling sama saya, kemudian saya bilang, kamu harus percaya sama Tuhan, bla bla bla. Iya, saya percaya sama Tuhan, tapi berarti percaya enggak? Enggak, stop. Kamu enggak percaya kan sama Tuhan? Kenapa? Karena iman itu membuat kita melangkah, saudaraku. Loh, tapi hidup saya sulit. Ya memang sulit. Nuh bikin kapal pun sulit. Kamu aja deh sekarang, di era sekarang, bikin kapal dewean. Sulit enggak? Dewean loh ya. Enggak ada yang boleh bantu. Yang boleh bantu mungkin adalah istrimu dan anak-anakmu, titik. Bikin kapal segede lapangan sepak bola, saudaraku. Sulit enggak? Sulit kali meskipun ini zaman modern. Jadi Nuh dapat ini, sulit. Sulit, memang sulit. Jadi kalau kamu ngomong bahwa, waduh problemnya saya sulit. Emang segede Nuh? Kita cukup belajar percaya dan melangkah untuk berpegang sama Tuhan. Kemarin ada yang konseling sama saya via chat. Saya cuma bilang sama dia begini, sudah bertahun-tahun fokusmu tidak pernah berubah. Saya ajak dia fokusnya untuk berubah ke Tuhan, tidak pernah bisa. Kalau fokusmu ke sini terus, jadi masalahmu gak pernah hilang, ya wajar. Memang fokusmu di situ terus, fokusmu tidak pernah beranjak ke Tuhan. Jadi memang kamu tidak beriman sama Tuhan, simpelnya begitu. Oke, oleh sebab itu ketaatan itu menunjukkan siapa yang kamu dengarkan, kamu ikuti dan kamu percayai. Baik saudaraku, jadi saya hanya ingin memberikan persepsi ini bahwa ketaatan itu cara untuk hidup normal. Ya, jangan dibikin yang rumit, saudaraku. Untuk jadi hidup normal itu butuh ketaatan. Jadi dewasa kita itu butuh ketaatan. Ketaatan itu bahasa pemerintahan. Kita berjumpa dengan siapapun. Taruhlah engkau ketemu bosmu deh di kantor. Ketaatan menjadi isu utama enggak? Yang HR. Kalau ada ketemu karyawan yang sulit untuk taat sama pimpinan, dipelihara atau dibuang? Oh, ini lebih keren, dibinasakan, ya kan? No mercy. Ketaatan itu normal, saudaraku, itu biasa. Cuman kita perlu belajar menyadari kita berjumpa dengan sosok yang tertinggi. Otoritas yang tertinggi. Oleh sebab itu kalau Tuhan menuntut ketaatan atas hidup kita, itu wajar, saudaraku. Itu normal. Bosmu aja loh nuntut. Apalagi Tuhan sosok yang tertinggi. Bukan untuk dibantah, tetapi untuk diterima firman-Nya dan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah Engkau lebih banyak lagi kepada setiap kami. Jamah setiap hati Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak yang selalu taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.